Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Was Channel, video kali ini adalah tentang kisah Nabi Muhammad SAW saat masih usia anak-anak yang berprofesi sebagai pengembala kambing. Salah satu pekerjaan yang dianjurkan karena mengikuti jejak beliau sebagai pengembala. Untuk itu, tetap tonton video ini sampai akhir supaya mendapatkan kisah yang selengkapnya. Terima kasih. Dikisahkan, Nabi Agung Muhammad SAW semasa kecil pernah mengembala kambing. Beliau adalah salah satu dari nabi yang mempunyai kambing untuk dipelihara bersama Halimah, yang merupakan ibu susuannya. Ada sebuah kutipan Thorik Nabi Muhammad volume 1 oleh Munawar Khalil, kisah dari Nabi Muhammad SAW yang mengembala kambing, ada dijelaskan di beberapa hadis. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya, Aminah, beliau sudah ditinggal sang ayah. Ketika ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abu Thalib, meninggal dunia, beliau hanya meninggalkan harta yang sedikit, yaitu 5 ekor unta, beberapa ekor kambing, dan seorang budak perempuan dengan nama Ummu Aiman, yang kemudian mengasuh beliau, Nabi Muhammad SAW. Sejak lahirnya, Nabi Muhammad SAW dengan statusnya anak yatim, Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun memiliki harta benda dan perhiasan dunia, sebagaimana yang dimiliki anak-anak bangsawan Quraisy. Ketika beliau memasuki usia 4 tahun, yang masih dalam perawatan Halimah, Nabi Muhammad SAW dengan keinginannya sendiri, beliau ikut mengembala kambing Halimah bersama-sama dengan anak Halimah. Mengutip buku Nabi Muhammad SAW, Kisah Manusia Paling Mulia di Dunia oleh Neti S, Aisyah, Fat, dan Endah W, berkisah suatu hari, malaikat Jibril mendatangi Muhammad kecil dengan wujud manusia, yang saat itu sedang mengembala kambing bersama-sama saudara sepersusuannya. Dipeganglah tangan kecil Muhammad oleh malaikat Jibril. Sontak saja membuat Muhammad kecil kaget dan pingsan. Jibril kemudian membaringkan tubuh Muhammad di atas batu. Kemudian ia membelah dada Muhammad dan diambillah segumpal darah berwarna hitam dari hati Muhammad. Dan malaikat Jibril membuang gumpalan darah hitam itu dari hati Muhammad. Kemudian hati Muhammad dicucinya sampai bersih menggunakan air zam-zam dalam bejana emas. Setelahnya, Jibril menempatkan kembali hati tersebut di tempat semula. Saudara-saudara Muhammad ketakutan ketika melihat dada Muhammad dibelah dua oleh 2 orang jelmaan malaikat. Mereka berlari pulang untuk mengadu kepada ibu mereka, Halimah. Ibu, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Mereka berteriak ketakutan, menunjuk ke padang rumput. Ada apa dengan saudaramu? Tanya Halimah cemas. Muhammad, ada orang yang ingin menyakitinya, jawab sang anak terbata-bata. Halimah terkejut, sekaligus khawatir mendengar kabar dari anak-anaknya. Merasa cemas, dia mengikuti Muhammad ke padang rumput kambing mereka. Setibanya di sana, Halimah melihat tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang apa yang terjadi pada Muhammad. Dia bertemu Muhammad yang sibuk mengurus kambing dalam kondisi baik. Muhammad tampak sehat, bahkan wajahnya lebih berseri dari biasanya. Apa yang telah terjadi padamu, wahai anakku? Tanya Halimah sambil merangkul Muhammad kecil. 2 pria berjubah putih mengambil sesuatu dari tubuhku, kata Muhammad polos sambil memeluk ibu susuannya.
Apa yang diambil? Tanya Halimah dengan wajah khawatir. Aku tidak tahu, jawab Muhammad. Apakah kamu baik-baik saja? Halimah masih lemah saat memeriksa tubuh anak yang disusuinya. Namun, dia menemukan tidak ada yang salah dengan Muhammad. Dengan panik, Halimah segera membawa pulang Muhammad dan anak-anaknya. Halimah lalu membawa Muhammad ke rumah ibunya, Aminah. Nabi kecil Muhammad juga dikenal sebagai pengembala kambing penduduk Mekah. Juga setelah Nabi Muhammad ditinggal mati oleh ibunya, ia diasuh oleh kakeknya yang saat itu memegang kekuasaan di Mekah. Meski begitu, ia tak malu bekerja sebagai pengembala kambing, sebagai buruh domba penduduk Mekah. Dari pekerjaan tersebut, Nabi Muhammad SAW mendapatkan gaji. Kisah pengembalaan kambingnya terhadap penduduk Mekah yang ia ungkapkan sendiri dalam sabdanya sendiri kepada beberapa sahabatnya ketika ia menjadi seorang nabi dan utusan Allah, yang menurut kisah berikut. Allah tidak mengutus seorang nabi, melainkan dia pernah mengembala kambing. Para sahabat bertanya, dan engkau, ya Rasulullah? Beliau bersabda, dan aku sudah pernah juga mengembala kambing milik orang Mekah dengan menerima upah yang tidak seberapa banyaknya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, beliau bersabda, Nabi Musa diutus dan dia seorang pengembala kambing. Dan Nabi Daud diutus dan dia seorang pengembala kambing. Dan aku diutus. Dan aku juga pengembala kambing, ahliku, keluargaku, di kampung Jiyad. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian, setelah usia 12 tahun, Nabi Muhammad menemani pamannya, Abu Thalib, ke negeri Syam untuk berdagang. Namun, karena hal yang sangat dikhawatirkan oleh pamannya tidak lagi pergi ke negeri Syam untuk berbisnis atau berdagang. Itulah kisah tentang pengembalaan Nabi Muhammad SAW saat masih kecil. Mudah-mudahan dari kisah ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.